Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan di dalam majlis yang di dalamnya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semua kesusahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah daripada salawat kita semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau berkata, wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Dan jika kamu rukuk di dalam salat dan sujud di dalam salat, fatma'in, maka hendaknya tumakninah. Wala tanguris salat nagraddik fala tasihhu salatuk. Dan janganlah kamu merunduk untuk rukuk, merunduk untuk sujud, seperti ayam yang mematok makanan yang ada di tanah. Kalau seperti itu rukuk dan sujudnya artinya cepat, seperti ayam makan makanan yang ada di tanah itu, cepat-cepatan sholatnya. Fala tasihhu salatuk, maka sholat kamu tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumakninah. Rukuk, diem dulu anggota badannya, baca tasbih dulu, baru i'tidal. Sujud juga seperti itu, jangan merunduk, mengangkat. Seperti ayam akhirnya, bukan sholat ini, seperti hewan akhirnya. Orang yang sholat model seperti ini, sholatnya tidak sah. Kenapa? Li'anna tuma'nina fil ruku'i wal i'tidali minhu wa fis sajdataini wa fil julusi bainahuma wajibatun la budda minha fil fardhi wan nafli. Karena tuma'ninah ketika kita ruku', tuma'ninah ketika i'tidal, tuma'ninah ketika sujud, tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud, kemudian sujud selanjutnya. Ini hukumnya wajib, walaupun sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah. Mentang-mentang sholat sunnah cepet-cepetan, tidak sah sholatnya kalau tidak ada tumakninahnya. Capek-capek, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi sholatnya tidak sah. Walaupun sholat yang kita lakukan itu qobliyah, ba'diyah, sholat duha misalnya, atau sholat witir, itu tetap diwajibkan tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, tak sah, percuma kita capek-capek. Ya, cepet-cepetan tapi tidak ada pahalanya. Tak sah sholatnya. Tabtulus sholat bital. Bahkan sholat kita batal kalau kita meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu setelah melakukan gerakan, misalnya dari berdiri setelah baca Fatihah sama surat, ente rukuk. Ada gerakan tubuh itu. Setelah sampai di posisi rukuk, kemudian anggota tubuh itu berhenti semuanya, tidak ada yang gerak, ukuran kalimat subhanallah, itu namanya tumakninah. Begitu juga dari posisi rukuk menuju i'tidal, ada pergerakan badan. Ketika sudah berdiri, tidak ada yang gerak lagi anggota badannya, seukuran subhanallah, itu tumakninah namanya. Baru itu sujud. Sujud ketika sudah nempel semua anggota sujudnya, diam seukuran subhanallah, itu tumakninah. Ayo cepet-cepetan. Sholat apa ini? Tidak sah, batal sholatnya. Karena tumakninah itu wajib, walaupun sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah. Walladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi huwallazi yasriku sholata kama warada bihi al-hadits. Dan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya ketika sholat, tidak menyempurnakan khusyuknya ketika sholat, inilah orang
yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuri sholatnya sendiri. Kama warada bihil hadis, sebagaimana datang penjelasannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan ulama hadis yang lain, At-Tabrani dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aswa'un nasi sarigatan, paling jeleknya pencurian yang dilakukan oleh manusia, alladzi yasriku min sholatih. Kalau kita nyolong sing paling parah itu sing apa? Wis nyolong sing duwe barang dipateni misalnya. Wah, itu parah itu. Tapi katanya Nabi, manusia melakukan pencurian yang paling buruk yaitu ketika mencuri di dalam sholat. Duduk di masjid pura-pura sholat terus njupuk kotak masjid itu. Bukan itu. Maka para sahabat ini bingung, ya apa mencuri sholat itu apa? Ya, mencuri sholat itu bagaimana? Para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yasriku min salat minas salah? Bagaimana orang itu bisa mencuri sholat? Maka Nabi SAW menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ketika dia sholat, seharusnya dia tumakninah di dalam sholatnya, tapi dia malah tidak menyempurnakan rukuknya, tidak ada tumakninahnya. Ketika sujud, dia tidak tumakninah, dia tidak menyempurnakan sujudnya. Inilah pencurian yang paling buruk, katanya Nabi SAW. Berarti wong sholat itu ada sing maling, ada sing enggak berarti ya. Ada maling sholat, ada yang enggak betul-betul sholatnya benar. Wa warada anna man hafadha 'ala shalah wa atammaha takhruju salatuhu bayda. Di hadis yang lain Nabi SAW melihat ada orang itu sholat cepet-cepetan. Ya. Kayak wong saiki gue tarawih-tarawih itu ya. Banter-banteran. Itu Nabi pernah melihat satu sahabat sholatnya seperti itu. Berarti itu bukan edisi baru, itu ada edisi lama itu ya. Ada pencetusnya itu dulu zamannya Nabi, sholat cepet-cepetan. Dilihat sama Nabi, iki opo karepe orang ini sholat model seperti ini. Setelah dia salam, ya didatangi oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balik sholat temani. Loh, ya Rasulullah, saya sudah sholat, sudah salam. Ya pemenang 4 rakaat ya. Lumayan nih ya olahraga. Sudah sholat ya. Irja' salli. Sholat lagi fa innaka lam tusalli. Yang dilakukan tadi itu bukan sholat. Dianggap belum sholat itu. Karena ada tumakninanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri mau sholat, takbir dulu. Allahu akbar. Tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca Al-Qur'an, Al-Fatihah dan surat yang ente hafal. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku aja kesusu, tumaknina dulu, santai dulu. Baru i'tidal, summa irfa' hatta ta'dil qa'iman. Kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai berdiri lurus, tumakninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu merunduk ke bawah sujud tumakninah di dalam sujudnya. Summa irfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepalamu dari sujud, posisi duduk, tumakninah juga, katanya Nabi SAW. Diajari sama Nabi SAW. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Seperti itu kamu harus melakukan sholat mulai awal sampai akhir, katanya Nabi. Akhirnya dilakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Berarti orang-orang sekarang ini cepet-cepetan, itu bahasanya Nabi, irja' sholli fa innaka lam tusalli. Orang yang cepet-cepetan itu tidak sholat itu, katanya Nabi, bukan sholat itu. Ya, olahraga itu. Bahkan karena dia itu niat sholat, dia nanti diazab karena dia mempermainkan agama. Nah, kemudian datang di dalam satu hadis, anna man hafadha 'ala shalah wa atammaha. Barang siapa yang menjaga salatnya kemudian menyempurnakan salatnya dengan bagus, takhruju salatuhu bayda musfirah. Maka salat yang dia lakukan ketika sudah selesai salam, itu salat itu ada bentuknya walaupun kita tidak melihat.
Salat yang barusan kita lakukan itu ada bentuknya, keluar, terangkat ke atas. Kalau salat yang kita lakukan itu adalah salat yang baik, salat yang sempurna, maka keluar dalam keadaan bayudha, warnanya putih, terang, bersih, mengeluarkan cahaya. Tagulu, sesuatu yang terangkat tadi itu bisa mengeluarkan suara. Apa katanya dia? Hafizakallah kama hafadtani. Semoga Allah menjagamu, katanya cahaya ini, sebagaimana engkau menjaga aku. Ini salat, ini ngomong sama orang, didoakan. Kau menjaga ana, salat, mudah-mudahan Allah menjaga inti. Setiap salat yang kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, kita mendapatkan doa dari salat tersebut. Dan amal itu akan terangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan putih, bersih dan bersinar. Walladzi la yutimmus shalah, maka orang yang tidak menyempurnakan salatnya, cepat-cepatan kalau salat ada tumakninahnya, ya, tidak bagus salatnya dia. Takhrud salatu sauda mudlimah. Maka ketika dia selesai dari salatnya, keluar sesuatu yang berwarna hitam yang sangat gelap, terangkat ke atas. Kemudian dia mengatakan, sesuatu yang gelap ini mengatakan, dayya'akallah kama dayya'tani. Sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, katanya dia, semoga Allah menyia-nyiakan inti. Didoakan buruk ini. Jadi setiap salat yang kita lakukan dengan tidak baik, tidak sesuai cara yang diatur oleh Nabi SAW, maka salat itu mendoakan buruk bagi kita. Wah, ini hati-hati. Tsumma tulafu kama yulafu thawb. Kemudian sesuatu yang hitam tadi itu dilipat-lipat, kayak bahasanya kita itu kertas diremet-remet gitu. Ya. Sampai terlipat gitu, kemudian dilemparkan kepada mukanya orang yang salat tadi. Ya, fayudrabu bi wajhu, kemudian dilemparkan ke mukanya orang yang salat. Jangan-jangan kita ini setiap hari dilempar salatnya kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, bukan mendapatkan doa, bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan azab nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innamas salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'. Salat itu yaitu tenangnya anggota badan, sukun, tamaskun. Kalau yang tidak bisa, paksa ente diem. Oleh salat obah, ono ae sing dilakoni. Apa gak dilakoni sebelum salat? Ya, sing menekno kopiah, sing menekno kancing, ya, sing nepakno pulpen, sing HP-ne muni terus dicetek-cetek kayak mati suarane. Lah kenapa belum sholat ente matikan HP-nya kan bisa. Sholat itu tamaskun, sholat itu tenang, kurangi gerakan-gerakan, khusus gerakan sholat saja, angkat tangan untuk takbir. Setelah itu tidak perlu menggerakkan tangan lagi, menggerakkan badan untuk rukuk, kemudian tidak perlu menggerakkan anggota badan lagi, gerakan khusus untuk sholat. Wa takhaddu, sholat itu adalah takhaddu, kata Nabi, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhasyu', dan khusyuk di dalam sholat. Ini intinya sholat. Sholat gerak terus saya. Ya. Kemudian hatinya tidak merendah kepada Allah, tetap jadi orang yang sombong. Kemudian takhasyuk dia itu. Ya. Dia tidak ada khusyuk misalnya. Ini percuma, ya bukan sholat. Inti sholat ya ini. Tamaskun, takhaddu, wa takhasyuk. Pernah Nabi SAW ketika masuk di satu tempat, ada orang sholat di situ. Ya, wongi brewoken kayak ente ini ya. Udah brewoke. Berdiri dia, mungkin baca Fatihah atau baca surat. Tangan yang satunya main jenggote, diputer-puter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dilihat sama Nabi orang itu. Akhirnya Nabi mengucapkan kepada para sahabat yang ada di sekitar, "Lau khasya'a qalbu hadza." Kalau hatinya orang yang sholat itu khusyuk, la khasya'at jawarihu, maka anggota badannya akan terpengaruh, tidak akan ada yang gerak. Karena sumbernya itu hati. Kalau hati khusyuk, anggota badan ikut kesetrum. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, pasti gerak, bisa gerak sudah. Kata Nabi, lau khasya'a qalbu hadza, kalau orang yang sholat ini hatinya khusyuk, maka khusyuk itu akan mengalir kepada seluruh badannya, dia tidak akan banyak gerak di dalam sholatnya. Wis gerak-gerak iku wis tanda iki ya, mikir apa ndak ero. Mbok utang mbok apa.
Karena itu salat diem. Jangan banyak gerak. Engko menekno kacamata. Engko menekno apa. Lek ndak biasa ridaan wis aja ridaan wis. Engko lugur dienekno maneh, lugur maneh, ribut ridak terus ya, ridak anyar. Kalau ndak biasa telen ridake. Ya ditaruh salat buat sujud. Sudah selesai. Paham ya? Mari ngono nggih serban. Udeng-udeng ya. Tambah dak sah salate. Kenapa? Dainya ketutup udeng-udeng sampai gini udeng-udeng. Sing nemplek bukan dainya tapi kainnya. Ya, kalau tidak tahu ilmunya jangan melakukan. Ya, belajar ilmunya dulu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Ya, mudah-mudahan salat-salat kita ini walaupun tidak berkualitas yang kemarin-kemarin ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya mudah-mudahan semakin baik salat kita dan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan salat kecuali berjamaah insyaallah. Nah, mudah-mudahan manfaat ya ilmu ini dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.